Ôi trời, Lah nongki. Apaan nongki? biasa nongkrong. Ngapain nongkrong? Mabar. Mabar, Pep. Pilah. Ayo cuy. Sebenarnya sekarang udah Cooper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 2 Simpang Kiri, Kota Sebulu Salam, Provinsi Aceh, sebagai finalis Kopsi 2020 dalam bidang ilmu sosial dan humaniora. Perkenalkan, nama saya Sinta Irawati dan ini teman saya Agus Susanto. Di sini kami ingin presentasikan hasil penelitian kami yaitu DVD Balek, database dan visualisasi data bahasa Slang. Saya menjelaskan latar belakang, di mana setiap orang yang ingin berkomunikasi pasti menggunakan alat. Salah satunya bahasa yang dianggap dapat menyampaikan maksud dan penahannya. Bahasa Indonesia salah satunya. Menjadi alat untuk berkomunikasi, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional yang telah diresmikan pada Sumpah Pemuda pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Namun masalahnya seiring berjalannya waktu, timbullah sebuah jenis bahasa non-formal yang dikhawatirkan dapat merusak tatanan bahasa Indonesia. Database visualisasi data bahasa slang yang dapat dipantau perkembangannya. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui faktor terbentuknya bahasa slang, dan yang kedua, cara memvisualisasikan data bahasa slang, dan yang ketiga, cara membuat database bahasa slang. Subjek dan objek. Subjek ini ialah pengumpulan sebuah data bahasa slang, misalnya dari tutur kata, screenshot, chat WhatsApp, dan media sosial lainnya. Objek itu ialah kata itu sendiri. Dan di sini ada instrumen penelitian. Alat yang kami gunakan adalah Microsoft Excel dan Tableau Public 2020. Kenapa kami menggunakan Microsoft Excel? Karena Microsoft Excel itu lebih familiar dan lebih dipahami untuk para siswa dan karyawan ataupun pedagang. Kenapa kami menggunakan Tableau Public 2020? Karena di Tableau Public 2020 itu banyak sekali menampilkan fitur grafik yang menarik untuk membuat data bahasa slang. Kemudian ada teknik analisis data. Di sini kami menggunakan istilah unsur penentu atau PUP agar tidak ada kesamaan bahasa yang kami cari tadi. Skema penelitian. Yang pertama itu data kumpulan bahasa slang. Setelah itu input ke Microsoft Excel. File yang ada di Microsoft Excel dimasukkan ke Tableau Public 2020 dan divisualisasi, setelah itu diinterpretasikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Ada 8 faktor terbentuknya bahasa slang. Yang pertama itu usia remaja, yang kedua efisiensi, ketiga lingkungan dan tempat tinggal, yang keempat etnis mayoritas, public figure, yang keenam media sosial, yang ketujuh kenyamanan, dan yang kedelapan alat elektronik yang canggih. Kami kumpulkan sejak Agustus sampai September 2020 itu berjumlah 203 kosakata dari 17 sumber. Kategorisasikan bahasa slang tersebut ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah unik, yang kedua eufonik, sedap didengar, yang ketiga turut kaidah bahasa Indonesia, yang keempat tidak berkonotasi negatif, yang kelima kerap dipakai. Atas hal tersebut, bahasa slang dapat dikategorikan menjadi 3 warna. Yang pertama adalah hijau, yang berarti bahasa slang tersebut sudah masuk ke dalam KBBI. Yang kedua kuning, bahasa slang tersebut masih dipertimbangkan untuk masuk ke KBBI. Dan yang ketiga adalah merah, yang tidak memenuhi syarat untuk masuk ke KBBI. Membuat database, ini kami menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kosakata bahasa slang satu persatu diinput ke dalam tool form, dan setelah itu jadilah database. Cara memvisualisasikan data.
Yang pertama ada install aplikasi Tableau Public 2020 dan pilih jenis file yang akan divisualisasikan, dan dalam hal ini kami memilih file Microsoft Excel. Visualisasi data model 1. Terlihat bahwasanya kategori merah mendominasi warna hijau dan kuning, sehingga dibutuhkan sikap untuk mencegah kategori merah tersebut agar tidak merusak bahasa Indonesia. Visualisasi data model 2. Model ini lebih mengkaji banyak kosakata bahasa slang dari sumber dan daerah sumber. Contohnya pada idntimes.com. Di sini kosakata bahasa slang berwarna hijau lebih mendominasi, berarti dia memberitakan bahwasanya bahasa slang itu sudah banyak dimasukkan ke dalam KBBI. Visualisasi data model 3. Visualisasi ini diperlihatkan dalam bentuk diagram batang yang menghubungkan antara sumber dan kategori kosakata bahasa slang. Visualisasi data model 4. Visualisasi data ini menghubungkan antara daerah sumber dengan sumbernya, yang dapat kita lihat dengan jelas banyak sekali dari sumber online yang tidak menyertakan daerahnya. Database dan visualisasi data bahasa slang dapat memberi sebuah pengetahuan dalam menghimpun data bahasa slang dan memantau perkembangan bahasa slang sebagai perusak atau penyumbang kosakata baru untuk bahasa Indonesia. Kami Cinta Indonesia, peduli bahasa Indonesia. Yuk berbisnis dengan teman. Meneliti itu seru.